Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang luar biasa kuat. Sesuatu yang bisa mengubah hati, bahkan mengubah hidup kita. Ya, kita akan bicara tentang memaafkan. Coba jujur deh, Anda pernah nggak sih ngerasa hati itu berat banget karena disakiti? Rasanya kayak ada beban yang bikin kita susah melangkah, yang terus kepikiran. Nah, dari sinilah kita akan mulai. Jadi, apa sih sebenarnya memaafkan itu? Ternyata ini bukan sekedar, oke, aku maafin kamu. Bukan. Memaafkan itu jauh lebih dalam. Ini adalah akhlaknya para nabi, ini adalah jalannya orang-orang yang bertakwa. Dan yang paling penting, ini cerminan dari hati yang betul-betul bersih. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Gimana caranya memaafkan itu bisa jadi jembatan kita untuk dapat ampunan dari Tuhan. Dan untuk ini kita punya satu kisah yang luar biasa menyentuh. Kisahnya sahabat terdekat Nabi, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Coba kita bayangkan posisinya beliau. Putrinya tercinta, Aisyah, difitnah dengan sangat keji. Dan yang bikin makin sakit hati, salah satu orang yang ikut menyebar fitnah itu justru kerabatnya sendiri. Kerabat yang selama ini rutin beliau bantu keuangannya. Wah, lukanya pasti dalam sekali ya. Saking sakitnya, Abu Bakar sampai bersumpah, "Cukup, aku tidak akan bantu dia lagi." Nah, di saat Abu Bakar lagi bergejolak batinnya, di tengah amarah dan sakit hatinya, turunlah sebuah ayat. Ayat yang mengubah segalanya. Sebuah pertanyaan yang datang langsung dari Allah. Dan ini benar-benar menusuk ke hati. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Wow. Ini bukan sekedar teguran loh. Ini adalah ajakan untuk melihat dari perspektif yang jauh lebih tinggi. Dan apa jawaban Abu Bakar? Cepat sekali, tanpa jeda, tanpa ragu sedikit pun. Beliau langsung menjawab, "Demi Allah, aku ingin Allah mengampuniku." Seketika itu juga, rasa sakit hatinya, kekecewaannya, itu semua langsung bergeser. Fokusnya kini cuma satu, yaitu harapan untuk diampuni oleh Allah. Dan tindakannya pun langsung mengikuti. Beliau segera melanjutkan bantuannya ke kerabatnya itu. Jadi, lihat kan? Ini dia prinsipnya, yang luar biasa. Beliau memilih harapan ampunan Allah di atas ego dan sakit hatinya sendiri. Intinya adalah, kita memaafkan orang lain karena kita sendiri sangat berharap dimaafkan oleh Allah. Oke, dari kisah Abu Bakar, sekarang kita pindah ke teladan yang paling puncak, yang paling agung. Ini contoh memaafkan bukan saat kita lemah, tapi justru saat kita berada di puncak kekuatan. Kita akan lihat peristiwa Fathu Makkah. Coba kita resapi momen ini. Kaum Quraisy, orang-orang yang dulu mengusir beliau dari kampung halamannya, menyiksa sahabat-sahabatnya, memeranginya bertahun-tahun, sekarang mereka semua berdiri di hadapan beliau. Tak berdaya. Secara manusiawi, ini adalah momen yang sempurna untuk balas dendam kan? Pilihan yang paling mudah, paling logis. Tapi, apa yang keluar dari lisan Rasulullah? Bukan ancaman, bukan kutukan. Justru sebuah kalimat yang sederhana, tapi dampaknya mengguncang sejarah. Beliau hanya berkata, "Pergilah, kalian bebas." Bayangkan itu, tidak ada setetes pun darah balas dendam. Nggak ada caci maki. Yang ada hanya rahmat, pengampunan total. Dan justru tindakan inilah yang kekuatannya melebihi ribuan pedang. Hati mereka luluh dan banyak sekali dari mereka yang kemudian memilih untuk masuk Islam. Luar biasa kan? Nah, mungkin ada yang bertanya, itu kan kisah zaman dulu, apa masih relevan sekarang? Jawabannya, tentu saja. Gema dari teladan-teladan ini masih sangat terasa sampai detik ini. Mari kita lihat. Kita bisa lihat contohnya kok di sekitar kita. Ada keluarga korban konflik yang alih-alih menuntut balas, mereka justru memilih jalan damai. Di negara kita, di Indonesia, kita lihat sendiri bagaimana ada tokoh-tokoh yang memilih rekonsiliasi setelah terjadi konflik yang panas. Kenapa? Karena mereka semua menolak dendam demi sesuatu yang lebih besar, persatuan. Oke, sekarang kita coba tarik lagi pembahasannya ke dalam diri kita masing-masing. Karena pada akhirnya, memaafkan itu adalah soal pertarungan di dalam batin kita. Sebuah pilihan yang kita buat secara sadar untuk membersihkan jiwa. Coba kita lihat perbandingan ini. Jelas sekali bedanya kan? Di satu sisi ada dendam. Apa yang dilakukannya? Cuma memperpanjang luka dan jadi racun yang pelan-pelan merusak hati kita. Nah, di sisi lain ada memaafkan. Apa yang dilakukannya? Membuka jalan baru ke masa depan dan membersihkan hati dari racun yang sama. Tapi, ada satu hal yang perlu kita luruskan. Memaafkan itu bukan berarti lupa, apalagi jadi naif. Bukan. Kita tetap ingat pelajarannya.
Tapi, memaafkan adalah keputusan sadar untuk bilang tidak pada racun kebencian. Kita nggak mau lagi hati kita dikendalikan oleh itu. Kita melepaskan beban itu demi kebaikan diri kita sendiri. Dan akhirnya kita sampai di bagian buah manisnya, hasil akhirnya. Jadi, apa sih yang kita dapat kalau kita berani memilih jalan memaafkan ini? Manfaatnya itu nyata banget loh. Pertama, jiwa kita jadi tenang, jadi plong, nggak ada lagi beban amarah dan dendam. Kedua, ini menarik, secara fisik pun tubuh kita jadi lebih sehat. Sudah banyak penelitiannya. Dan yang paling utama, tentu saja, ini adalah cara kita untuk semakin dekat dengan Allah, Sang Maha Pemaaf. Sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan kalimat ini. Mungkin bisa jadi doa kita juga. Ya Allah, maafkanlah aku sebagaimana aku memaafkan hamba-Mu. Ini merangkum segalanya. Jadi, setiap kali kita merasa berat untuk memaafkan seseorang, coba ingat ini. Dengan melepaskan maaf untuk orang lain, kita sebenarnya sedang membuka lebar-lebar pintu ampunan Allah untuk diri kita sendiri. Dan itu adalah investasi terbaik untuk ketenangan kita, baik di dunia maupun di akhirat.